Orang mukmin tidak mungkin putus asa. Putus asa itu merupakan emosi negatif yang dirasakan sangat berat oleh penderitanya, karena dia tidak lagi mempunyai harapan perbaikan nasib di masa depan dan tidak lagi memiliki dorongan untuk berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dan sebagai akibatnya, dia tidak lagi memiliki tenaga untuk berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa itu berarti habis atau hilang harapan. Jadi kalau seseorang merasa tidak ada harapan lagi, berarti dia putus asa. Arti lain masih mengikuti uraian dari Kamus Besar itu, bahwa putus asa adalah tidak adanya harapan atau hilangnya harapan karena menurut pemahaman seseorang itu tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Putus asa itu bisa mengakibatkan terjadinya depresi yang menurut para ahli kedokteran jiwa, ahli psikiater, ini saya kutip dari www.psychiatry.org, putus asa itu merupakan penyakit jiwa yang serius yang bisa mengarah kepada permasalahan emosi atau problem emosi dan sekaligus fisik, dan bisa mengurangi kemampuan bertindak. Gejala yang muncul pada penderita depresi antara lain merasa sedih berkepanjangan, tidak lagi tertarik pada kesenangan yang pernah dialami, kehilangan tenaga, atau cepat lelah, merasa tidak berguna, sulit berpikir, dan bahkan ketika sangat serius putus asa itu bisa mendorong keinginan bunuh diri. Nah, perasaan putus asa dan depresi semacam itu insya Allah tidak akan menghinggapi, tidak akan menjangkiti orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, saya mengatakan yang betul-betul beriman. Kalau orang mengaku beriman itu banyak, tapi yang kita cari adalah kita betul-betul beriman kepada Allah. Allah berfirman di surat Yusuf, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum kafir. Berarti antara iman dan putus asa itu saling bertentangan. Kalau orang betul-betul beriman, maka putus asa tidak akan bisa masuk ke hati seseorang. Tapi kalau putus asa itu menguasai hati seseorang, iman itu hilang dari hatinya. Nah, yang kita harapkan, kita menjaga keimanan tetap bersemayam di hati kita, sehingga putus asa itu tidak pernah menghampiri kita. Ya, dengan demikian bisa kita pahami bahwa tidak ada orang yang beriman yang putus asa. Dan jika seseorang telah berputus asa, berarti dia telah kehilangan keimanannya atau telah menjadi kafir. Dan jika seseorang betul-betul beriman, tidak mungkin dia jatuh putus asa. Kalau toh ada orang Muslim mengalami putus asa, maka dia perlu ditolong. Karena apa? Saat itu dia sedang tersesat, ya mungkin karena gangguan, godaan dan sebagainya, sehingga dia bisa putus asa. Nah, saat itu kita yang temannya atau saudaranya berusaha untuk menolongnya. Allah berfirman, sebenarnya ini ngutip Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran, berarti ajaran ini benar adanya. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita satu saat kok merasa putus asa, kita cek, mungkin ada yang kurang pas kita menerapkan keimanan itu.
Kalau kita kurang pas dalam hal menjalani keimanan, berarti kita saat itu sedang tersesat. Nah, ketika sedang tersesat, kita mesti berusaha untuk kembali ke track yang benar. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa orang yang beriman itu akan terbebas dari keputusasaan? Setiap orang yang beriman itu meyakini bahwa kejadian apapun dan keadaan apapun yang sedang dihadapi pasti telah dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menciptakan kejadian atau keadaan itu untuk menguji keimanan kita. Jadi kita kalau menghadapi kesulitan, kita sadar bahwa aku sedang dites, sedang diuji oleh Allah. Kalau kita sedang diuji, berarti Allah menghendaki kita naik pangkat, naik derajat. Sebagaimana kalau kita kuliah, kalau kita ingin naik kelas atau ingin ke jenjang berikutnya, kita mesti diuji. Kalau kita lulus, baru kita bisa naik. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa kita sedang diuji oleh Allah, maka kita waspada. Apa yang harus kita lakukan dengan tepat sehingga kita bisa lulus. Nah, Allah menguji kita itu untuk mengetahui apakah kita jujur ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, atau apakah kita jujur ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena syahadat itu kan mengandung pengertian bahwa aku bersaksi. Kalau bersaksi itu kan berarti yakin, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita sudah menyatakan itu, pasti Allah menguji, benar nggak kamu ngomong seperti itu? Ya. Karena kejadian atau keadaan itu sedang digunakan oleh Allah sebagai alat atau sarana ujian bagi kita, Allah akan memberi kita nilai berdasarkan respon kita terhadap ujian tersebut. Jadi yang dinilai oleh Allah itu respon kita. Jika respon kita sesuai dengan tuntunan Allah, saya ulang, jika respon kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, maka kita lulus ujian. Sebaliknya, jika respon kita itu bertentangan dengan ajaran Allah, maka kita gagal atau tidak lulus. Ya? Allah menyebutkan di Al-Quran, ini sudah beberapa kali saya kutip, tapi supaya relevan dengan topik ini, saya kutip kembali. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan kami biarkan begitu saja? Kami biarkan, kami tinggalkan. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu kami biarkan, itu artinya mereka tidak diuji. Terus Allah memberi contoh. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, artinya generasi yang terdahulu, sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka itu yang jujur dan siapa di antara mereka itu yang bohong. Jujur ketika mengucapkan syahadat, jujur kita ketika menyatakan beriman. Nah, kemudian kita yang betul-betul beriman juga memahami bahwa setiap kejadian buruk adalah akibat dari ulah kita sendiri. Ini perlu kita camkan. Ya. Seorang seringkali mengeluh ketika menghadapi problem, menghadapi masalah. Dan seringkali kita menyalahkan pihak lain atau orang lain yang menyebabkan masalah itu. Padahal masalah itu terjadi karena ulah kita sendiri. Nah, karena itu ulah kita sendiri, maka kalau kita ingin mengubah keadaan itu, ya kita mesti mengubah perilaku kita. Kalau kita nyalah-nyalahkan orang, hampir tidak ada artinya. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain, tidak bisa mengubah situasi di luar diri kita. Yang bisa kita ubah, yang bisa kita pengaruhi, yang bisa kita rekayasa itu hanya diri kita sendiri. Diri kita itu mulai dari pola pikir sampai ke perilaku kita. Nah, dasar pemikirannya adalah bahwa Allah telah menciptakan alam raya ini dan juga telah menciptakan manusia ketika bayi dalam keadaan baik. Bukankah alam raya ini kalau tidak diganggu oleh manusia, itu keadaannya baik? Dan kita waktu lahir, sistem
kehidupan kita itu baik. Sistem peredaran darah kita baik, sistem pernafasan kita baik, sistem pencernaan kita baik. Nah, kalau kemudian dalam perkembangannya kok ada sakit-sakitan, bisa kita cek, barangkali kita telah melakukan langkah yang keliru sehingga itu merusak kesehatan kita sendiri. Ya, maka jika dalam perkembangannya menjadi rusak, maka kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan manusia atau perbuatan kita, bukan dari Allah. Allah itu hanya melaksanakan akibatnya. Kita melakukan sesuatu, itu menjadi sebab, terus akibatnya itu Allah yang melaksanakannya. Dengan demikian, setiap kejadian buruk adalah teguran Allah. Tadi saya mengatakan ujian. Jadi kalau ada kejadian buruk, itu ujian dari Allah. Sekaligus itu teguran. Ya. Kalau ujian dari Allah, artinya kalau kita bisa merespon dengan baik, kita akan naik derajat. Sebagai teguran, kita mau nggak mengoreksi diri? Kalau kita mau mengoreksi diri, ya akibatnya menjadi lebih baik. Ya. Jadi dengan demikian, setiap kejadian buruk adalah teguran Allah bahwa kita telah melakukan kesalahan, dan teguran itu dimaksudkan agar kita mau mengoreksi perilaku kita yang buruk. Maka kita bisa memahami firman Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ya, misalnya lingkungan hidup kita ini oleh Allah dibuat bersih dengan ekosistem yang dibuat oleh Allah. Tapi manusia karena alasannya mengatasi kebutuhannya dan sebagainya, misalnya dengan membuat pabrik. Pabrik itu mengeluarkan kotoran, mengeluarkan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan, bisa membuat panasnya atmosfer dan sebagainya. Nah, jadi kerusakan itu dikarenakan perilaku kita. Nah, karena kejadian atau keadaan buruk itu merupakan akibat dari perilaku kita, maka jika kita ingin memperbaiki keadaan itu, kita harus memulai dengan memperbaiki perilaku kita sendiri. Karena perilaku dipengaruhi oleh pola pikir, maka memperbaiki perilaku harus dimulai dengan memperbaiki pola pikir terlebih dahulu. Ya, saya ulang. Jadi kejadian atau keadaan yang buruk itu dikarenakan perilaku kita. Perilaku kita dipengaruhi oleh pola pikir kita. Maka kalau kita ingin memperbaiki keadaan itu hilir. Ya, kalau ibaratnya sungai itu hilir, downstream. Kalau kita mau membersihkan air sungai, mesti dirunut ke atas. Ya, di hilirnya itu problem itu gejala. Terus yang menyebabkan problem itu adalah perilaku kita atau ulah kita. Kenapa kita bisa berulah begitu? Karena kita mengikuti pola pikir kita. Nah, ketika kita mengolah pola pikir kita, kadang-kadang kesimpulan dan keputusan kita itu bagus, tapi kadang-kadang tidak bagus. Nah, kalau misalnya mungkin di waktu membuat perencanaan itu bagus sekali, tapi ternyata hasilnya, loh, kok di luar dugaan ada yang kelewat diperhitungkan. Nah, maka mesti membuat koreksi. Ya. Tidak bisa kita mengharapkan keadaan itu berubah kalau kita tidak mengubah pola pikir dan perilaku kita sendiri. Maka Allah mengingatkan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada masyarakat. Ya, berarti keadaan yang ada di masyarakat itu berarti lingkungan. Lingkungan itu kalau buruk menjadi nasib bagi masyarakat itu tidak akan berubah
hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itu mau mengubah apa yang ada di dalam diri sendiri. Nah, di dalam diri sendiri itu mulai dari pola pikir, emosi, dan juga perilaku. Kemudian setelah kita itu mengubah pola pikir dan perilaku kita bekerja keras dalam berusaha mengubah keadaan sambil mengharapkan Allah memberi kita bimbingan tentang bagaimana cara yang paling baik untuk mengubah keadaan tersebut. Jadi karena alam raya ini itu dimanage, dikelola oleh Allah, dan Allah ketika mengelola alam raya ini dengan sistem yang baku, dan Allah mesti membuat perhitungan-perhitungan, hitungan-hitungan Allah itu cepat dan tepat, maka kalau kita ingin memperbaiki, kita mohon bimbingan dari Allah. Mohon bimbingan Allah itu caranya kita pelajari perilaku Allah. Nah, misalnya kalau bangunan, kita membuat gedung yang tinggi itu bisa roboh. Kenapa roboh? Misalnya karena ketidakseimbangan. Ya. Karena kalau ketidakseimbangan itu melanggar ketentuan Allah. Allah itu membuat alam raya ini seimbang. Maka kalau kita ingin baik keadaan kita harus membuat atau menjadikan semua yang kita ciptakan atau yang kita lakukan itu seimbang. Baik itu kita lakukan secara material atau secara mental. Ya. Kalau bangunan itu secara material harus seimbang. Kalau secara mental, ketika kita memperlakukan anak kita, misalnya kita punya 2 anak, kita harus memperlakukan mereka dengan seimbang. Memperlakukan dengan seimbang itu sama dengan memperlakukan mereka dengan adil. Kalau kita ingin suami istri itu awet hubungannya, maka kita harus menjaga keseimbangan itu. Jangan sampai yang satu terlalu mendominasi yang lain. Kalau yang satu mendominasi yang lain berarti itu ada ketidakseimbangan, maka keluarga itu bisa hancur. Ya. Kemudian harapan bahwa Allah pasti akan membimbing kita, itu akan menambah semangat kita. Aku kalau mengikuti aturan Allah, nanti kan Allah membimbing kita. Jadi ketika kita melakukan apapun, tetap kita berusaha untuk menggunakan bimbingan Allah. Ya, misalnya kalau kesulitan problem yang dihadapi itu kesulitan keuangan, kita lakukan langkah-langkah yang bisa mendatangkan penghasilan, tapi ketika kita melakukannya itu merujuk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah. Nah, kalau kita mengikuti peraturan-peraturan itu, nanti ketika kita mentok karena suatu keadaan, suatu problem, Allah akan memberikan bimbingan kita. Bimbingan itu bisa berupa inspirasi, bisa berupa ilham, bisa berupa nasihat dari orang lain. Ya, karena orang lain itu memberi nasihat kita pada kita, yang menggerakkan hati dia untuk menasihati kita itu kan Allah. Dan isi dari nasihat itu juga berdasarkan ilmu, yang ilmunya datangnya dari Allah. Maka kita kalau mengikuti cara-cara yang benar, maka insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan atau hidayah dari Allah. Allah menjanjikannya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bekerja keras mengikuti jalan kami. Jadi bekerja keras ini dalam bidang apa saja. Dan tapi ketika menjalani itu sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Allah, jalan atau cara, ya, dengan cara yang dibimbingkan oleh Allah. Dalam perkawinan misalnya, nikah, kemudian berusaha keras sesuai dengan bimbingan Allah. Apa itu? Yang namanya suami harus bertanggung jawab memberi nafkah 100% kepada istri dan anak-anak. Nah, kalau itu dilanggar, nanti akan ada problem. Ya, karena dengan suami itu memberikan nafkah 100%, maka istri mempunyai waktu yang cukup untuk mengurusi rumah tangga dan mendidik anak-anak.
Tapi kalau suami tidak mau memberi nafkah 100%, akhirnya istrinya terpaksa bekerja. Ketika istri bekerja, maka ada pekerjaan dia yang terlalaikan atau terabaikan, yaitu misalnya memberi perhatian yang cukup kepada anak-anak. Nah, akibatnya anak-anak karena kurang perhatian dari orang tua, anak itu menjadi nakal. Nah, jadi kalau kita itu berusaha untuk mengikuti anjuran atau cara yang ditentukan oleh Allah, nanti lanahdiyannakum subulana, kami akan memberi petunjuk kepada mereka jalan yang sesuai dengan ketentuan kami, gitu. Jadi, karena ada harapan, aku nanti kan dibimbing Allah, itu membuat tenang, ya, membuat kita tenang sehingga kita itu bisa mengambil keputusan yang baik. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian bimbingan yang kita harapkan dari Allah itu adalah antara lain petunjuk untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita pun berharap bahwa Allah juga akan memberi kita rezeki yang memadai untuk mendanai usaha mengatasi masalah itu. Ya. Allah menggabungkan antara solusi dan rezeki. Karena kalau kita itu mau mengatasi suatu masalah, biasanya itu butuh biaya. Ya. Kalau misalnya kita itu sedang hubungan kita dengan saudara atau dengan seseorang itu tidak baik, kita perlu berkunjung, kita perlu komunikasi. Nah, berkunjung itu butuh biaya. Ya. Ketika anak kita nakal, maka kita harus memperbaikinya. Kadang-kadang memperbaiki itu kita memerlukan konsultasi dengan orang yang ahli, misalnya konsultasi dengan ahli kejiwaan. Kenapa sih anak saya kok bisa nakal? Terus nanti orang ahli jiwa itu akan merunut kira-kira sebabnya apa. Nah, untuk datang kepada konsultan kejiwaan itu kita mesti bayar. Jadi untuk mengatasi segala sesuatu itu butuh biaya. Nah, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah itu artinya menjaga hubungan baik dengan Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka Allah akan membuat bagi dia makhraj. Makhraj itu way out, solution, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki sekiranya dia tidak berprasangka dari sebelumnya, tidak menyangka-nyangka datangnya dari mana dan jumlahnya berapa, dia itu tidak bisa memperkirakan. Ya. Jadi salah satu kunci, bahkan kunci utamanya adalah kita harus selalu berpedoman pada tuntunan Allah. Kemudian orang-orang yang betul-betul beriman juga meyakini bahwa Allah akan memberi kemudahan. Jadi, keyakinan ini sekaligus bisa mengeliminir atau setidaknya mengurangi kemungkinan seseorang putus asa. Ya. Jadi orang yang betul-betul beriman itu meyakini bahwa Allah akan memberi mereka kemudahan jika mereka melakukan usahanya sambil mentaati peraturan-peraturan Allah, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Keyakinan ini memberi mereka semangat, dan semangat ini menjauhkan mereka dari putus asa. Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat urusannya itu menjadi mudah. Orang yang jujur itu kan mencari solusi lebih mudah daripada orang yang tidak jujur. Orang yang suka menipu, itu mau minta maaf itu juga tidak gampang, karena menipu itu merugikan orang lain dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kalau kita selalu berusaha berperilaku sesuai dengan ajaran Allah, maka insya Allah semuanya akan mudah. Kalaupun mereka itu merasakan sulitnya usaha mereka,
Mereka akan berpengharapan bahwa kesulitan itu akan diikuti dengan kemudahan. Nah, ini kesulitan dan kemudahan itu selalu berpasangan. Ketika berpasangan itu bisa saja, misalnya ini kesulitan, ini kemudahan, datangnya bareng. Bisa juga kesulitan di depan, di belakangnya kemudahan. Nah, misalnya orang yang di waktu kecilnya, di waktu remajanya memilih sulit dengan cara rajin belajar, rajin bekerja, rajin latihan. Itu sulit ya. Kalau dia rajin belajar, latihan dan sebagainya, maka nanti suatu saat dia akan mendapatkan kemudahan. Jadi kemudahan akan mengikuti kesulitan. Tapi bisa juga kemudahan dan kesulitan itu bareng. Nah, misalnya begini, seseorang yang duitnya pas-pasan, rezekinya itu pas-pasan, dia mengalami kesulitan dalam hal mau membeli ini tidak bisa, membeli itu tidak bisa. Tapi dia akan mempunyai ide bagaimana penghasilan yang kecil itu bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu akan dimunculkan ide-ide itu dengan misalnya dialami dengan pengalaman. Oh, ternyata kalau aku cara begini bisa menghemat, kalau cara yang lain aku bisa boros, kalau boros tidak cukup dan sebagainya. Misalnya begitu. Terus juga ini saya kalau mau mengambil contoh yang kejadian yang tidak kita inginkan. Ya, ini saya menyaksikan sendiri. Kalau misalnya kita tinggal di satu rumah, kita termasuk kaya, kemudian datang banjir sampai 1 meter. Ya, banjir 1 meter. 1 meter itu di rumah kita. 1 meter dari lantai kita. Mana lebih mudah orang yang kaya dengan orang yang miskin? Orang yang hartanya pas-pasan. Orang yang kaya, karena dia kaya, dia mempunyai peralatan yang banyak, yang lengkap. Dia punya laptop, punya printer, punya TV dan sebagainya. Karena barangnya banyak, ini jangan sampai kena banjir. Dia mesti mengangkat benda-benda itu jangan sampai tergenang. Bandingkan dengan orang yang hartanya pas-pasan. Dia nggak punya barang-barang yang semacam itu. Ketika banjir, cukup dia lipat pakaian-pakaiannya, digulung, kemudian dibawa, koper pun dia nggak punya. Mungkin sarung diikat ujungnya dan ujung, di dalamnya dikasih pakaian, terus dia jalan menyeberang banjir itu dengan membawa pakaiannya di atas kepala, beres gitu. Ya, contoh lain misalnya orang yang kaya raya, duitnya banyak, ketika terjadi krisis moneter, pusing dia. Ini duitku aku biarkan dalam bentuk rupiah atau dolar. Wah, dia mikir nimbang-nimbang rupiah apa dolar itu sudah pusing. Ya. Tapi orang yang duitnya pas-pasan, alah, yang penting aku hari ini sudah ada yang dimakan. Ringan bebannya. Ya. Jadi bersama dengan kesulitan, kemiskinan itu kesulitan, tapi ada kemudahan, beban hidupnya menjadi lebih ringan. Nah, kemudian menyadari bahwa kemampuan kita itu untuk mempengaruhi perubahan sangat terbatas. Nah, ini kaitannya dengan kalau kita menghadapi keadaan yang kita tidak suka atau tidak kondusif untuk kita kan ingin mengubah keadaan itu. Tapi mengubah keadaan itu tidak gampang. Karena apa? Keadaan itu bisa terjadi karena berbagai faktor ketemu. Beberapa faktor itu ada faktor yang merupakan andil kita, ada faktor yang andil orang lain.
Oleh karena itu mengubah keadaan itu tidak gampang, karena kalau problemnya itu hanya pribadi, hanya menyangkut diri kita sendiri, maka mengatasinya gampang. Gampang karena tidak melibatkan orang lain. Tapi begitu masalah itu melibatkan orang lain, maka itu akan sulit. Ya, misalnya hutang luar negeri oleh pemerintah. Oh, ini melibatkan banyak pihak, ya. Melibatkan banyak pihak. Kalau kita ingin mengatasinya, itu tidak gampang. Harus mempengaruhi orang-orang lain yang punya kepentingan dengan pembangunan ekonomi kita misalnya. Nah, oleh karena itu kita itu mesti menyadari bahwa kapasitas kita itu terbatas, kemampuan kita terbatas. Nah, Allah menuntut kita untuk bekerja maksimal, secara optimal sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa kapasitas kita terbatas, maka kita hanya andil sebatas kapasitas kita, yang lain itu kita serahkan orang lain yang melakukannya. Kalau toh mereka tidak melakukannya, kita serahkan kepada Allah. Ya, Allah, mudah-mudahan Allah itu menggerakkan hati mereka. Ya. Jadi kita menyadari bahwa kemampuan kita untuk mempengaruhi perubahan sangat terbatas. Kenapa terbatas? Kecerdasan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kapasitas kita terbatas, jangkauan kita juga terbatas, dan waktu kita juga terbatas. Dan kita menyadari bahwa banyak faktor atau variabel yang berada di luar jangkauan kita. Maka kita menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, saya berusaha semaksimal yang saya bisa. Hasilnya seperti apa, terserah Engkau Allah. Nah, menyerahkan hasilnya kepada Allah sambil kita berusaha sekuat tenaga, itu namanya tawakal. Nah, jadi tawakal itu bukan berarti udahlah pasrah kepada Allah terus tidak melakukan sesuatu, enggak. Yang namanya tawakal itu kita bekerja maksimal semampu bisa, semampu kita, kemudian apapun hasilnya terserah Allah. Nah itu namanya tawakal. Allah mewanti-wanti kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah membulatkan tekad mau melakukan sesuatu yang untuk perbaikan misalnya, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, tawakal itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya orang yang beriman saja yang bisa bertawakal dan bisa menyerahkan hasilnya apapun terserah pada keputusan Allah. Nah, menyerahkan hasil akhir kepada keputusan Allah semacam itu disebut tawakal, seperti yang saya bilang tadi. Dan orang yang beriman tidak akan bisa menyerahkan kepada Allah tentang hasil akhir dari usahanya. Mohon maaf, orang yang tidak beriman, ya, orang yang tidak beriman tidak akan bisa bertawakal, tidak akan bisa menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Namanya saya tidak beriman. Kalau tidak beriman kan tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya kepada Allah, bagaimana dia menyerahkan bertawakal kepada Allah? Ya, jadi yang bisa bertawakal hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan bisa bertawakal. Nah, dan oleh karena itu, yang bisa mengatasi keadaan kejiwaan itu ya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Nah, karena orang iman itu meyakini bahwa Allah itu akan menolong kita, bandingkan sedang orang kafir itu tidak bisa, maka ketika kita berhasil, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memfasilitasi kita akan keberhasilan itu. Tapi kalau orang yang kafir, orang yang tidak mau bertawakal kepada Allah, mereka kalau tak berhasil, mereka akan mengakui sebagai prestasi dia. Nah, ini banyak orang yang cenderung semacam itu. Dan mungkin karena kita ini dari kecil dididik oleh orang tua kita
untuk merasa bangga. Ya buktinya kalau misalnya kita itu waktu masih kecil, kita mendapatkan nilai 100 misalnya, terus dipuji. Terus kalau kita itu juara kelas, orang tua memuji dan cerita-cerita kepada orang. Nah itu membuat kita menjadi bangga. Oh, aku hebat. Nah, hati-hati ya kalau kita mempunyai kebanggaan semacam itu, karena ketika kita bangga, itu kita mengakui bahwa itu adalah prestasi kita. Kalau kita menganggap bahwa itu prestasi kita, itu berarti keberhasilan itu karena kita. Saya yang menyebabkan ini berhasil. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya kalau suatu saat tidak berhasil, kita yang sikapnya seperti itu akan menyalahkan diri kita. Karena apa? Ketika berhasil, kita menganggap itu keberhasilan saya. Tapi ketika gagal, dia akan menganggap bahwa itu kegagalan saya. Nah, merasa gagal itu bisa menyebabkan putus asa. Merasa gagal itu bisa mengakibatkan putus asa. Oleh karena itu, kita jangan pernah menganggap keberhasilan usaha kita sebagai prestasi kita. Kita menganggapnya itu adalah karunia dari Allah. Kita hanya mencoba melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi itu ketika berhasil, itu bukan prestasi kita, tapi prestasi Allah. Kenapa begitu? Ya karena yang bisa kita lakukan itu kan terbatas. Tadi kita membahas bahwa pikiran kita terbatas, tenaga kita terbatas, dan sebagainya. Dengan keterbatasan itu, kita tidak bisa mengubah keadaan 100%. Nah, kalau itu bisa berubah, berarti Allah membuat variabel-variabel yang di luar jangkauan kita, itu dibuat oleh Allah sesuai dengan harapan kita. Maka kalau kita berhasil melaksanakan sesuatu, mendapatkan suatu target, kita mesti mengakui itu dari Allah. Karena mengakui dari Allah, maka kita bersyukur, berterima kasih kepadanya. Tapi kalau kita menganggap itu prestasiku, sulit dia bersyukur. Karena dia menganggap aku itu bisa berhasil kan karena aku, karena kepintaranku dan sebagainya. Ya. Jadi bahayanya orang yang menganggap keberhasilan sebagai prestasi, itu jika orang itu gagal, maka mereka akan menganggap bahwa diri mereka lah yang menyebabkan kegagalan itu. Mereka merasa putus asa karena mereka menghukum diri mereka sendiri. Menghukumnya dengan cara menganggap bahwa aku ini memang kurang mampu, aku ini memang sial, dan aku ini memang tidak sebaik yang orang kira dan sebagainya. Itu menghukum diri sendiri. Ya. Karena itu kita orang yang beriman mesti latihan bertawakal. Ya. Nabi Musa memperingatkan kaumnya, dan ini dikutip di Al-Quran, berarti nasihat Nabi Musa itu benar. Ya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian memang betul-betul beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kalian berserah diri. Kalau kalian betul-betul orang Muslim. Coba kalaunya di sini 2 kali. Kalau itu kan kalau pakai bahasa Inggris itu if itu condition itu syarat. Jadi di sini syaratnya ada 2. Kalau kalian beriman, 1, yang 1 lagi kalau kalian itu Muslim.